Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Novaliosi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, dan yang kami hormati Ibu Susi Mayuli Daryani MPD, selaku dosen praktisi mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Kami dari kelompok 7, yang beranggotakan saya sendiri, Nada Syifalivia, yang kedua ada Rafael Yehuda Sitorus, yang ketiga ada Fani Desiviana, dan yang keempat ada Ezra Duyanti Silalahi, yang akan menjelaskan mengenai teknik penskoran dan skala penilaian. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ezra Duyanti Silalahi, dipersilahkan. Oke, di sini ada definisi penskoran. Penskoran yaitu sebuah langkah awal dalam proses pengelolaan hasil ujian atau tes siswa. Penskoran adalah proses pengubahan jawaban-jawaban dari suatu tes menjadi angka-angka. Pemberian skor tes hasil belajar pada domain kognitif yang paling sering dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas, yakni penskoran tes uraian dan tes objektif, yang terdiri dari atas bentuk benar salah, pilihan ganda, isian, dan menjodohkan. Di sini ada teknik penskoran. Yang pertama, teknik penskoran bentuk tes objektif. Penskoran soal-soal bentuk objektif sering digunakan rumus correction foregoing atau sistem denda dengan maksud untuk mengurangi terjadinya unsur tebakan. Yang pertama, penskoran bentuk tes isian dan menjodohkan. Rumus penskoran untuk kedua bentuk tes ini adalah S sama dengan R, di mana S sama dengan skor yang diharapkan dan R sama dengan jumlah jawaban yang betul. Contoh, jika ada 10 butir soal tes menjodohkan, dikerjakan benar 8, maka skornya sama dengan S sama dengan 8. Yang kedua, ada penskoran bentuk tes benar salah. Rumus untuk penskoran tes benar salah adalah S dengan skor yang diharapkan, R sama dengan jumlah butir suara yang benar, W sama dengan jumlah butir suara yang salah. Contoh, jika ada 10 butir soal tes bentuk benar salah dan dijawab benar 5 butir soal, maka skornya adalah S sama dengan 5 dikurang 5, sama dengan 0. Jika menerapkan rumus ini, memungkinkan ada peserta didik yang mendapatkan skor negatif. Bentuk tes pilihan ganda. Rumus untuk penskoran sebagai berikut. S sama dengan R dikurang W per N kurang 1, di mana S sama dengan skor yang diharapkan, R sama dengan jumlah butir suara yang benar, W sama dengan jumlah butir suara yang salah, N banyaknya opsi atau pilihan jawaban, dan 1 sama dengan bilangan tetap. Contoh, andai dikerjakan semua dengan jumlah opsi 4, maka skor akhirnya adalah S sama dengan 30 dikurang 20 per 4 kurang 1, sama dengan 30 dikurang 6,67, sama dengan 23,33. Selanjutnya ada teknik penskoran bentuk tes uraian. Ya, disebut juga tes bentuk subjektif. Pemberian skor pada tes bentuk uraian sebaiknya menggunakan rubik atau setiap butir soal yang bobotnya disesuaikan dengan tingkat kesukaran butir soal. Misalnya, untuk soal tes bentuk uraian terbatas berikut ini. Soal, sebutkan ciri-ciri segitiga siku-siku. Alternatif rubik untuk penskoran dapat disusun sebagai berikut. Skor 4 dapat mengemukakan 3 ciri-ciri segitiga siku-siku dengan benar. Skor 3 dapat mengemukakan 2 ciri-ciri segitiga siku-siku dengan benar. Skor 2 dapat menjelaskan 1 ciri-ciri segitiga siku-siku dengan benar. Dan skor 1 dapat mengemukakan jawaban tapi salah. Skor akhir dapat dihitung dengan menjumlahkan besar skor perolehan dibagi dengan skor maksimal yang mungkin dicapai dikali 10 untuk skor 0 sampai dengan 1, atau dikalikan 100 untuk skor 0 sampai dengan 100. Contoh soal,
Contoh, untuk 4 soal objektif, penentuan skor akhir dapat dilakukan menggunakan tabel bantu berikut. Tabel, contoh pemberian skor bentuk soal uraian. Di sini ada 4 butir soal, di mana setiap butir soalnya memiliki skor maksimal 5, jadi total skornya ada 20. Di sini siswa memperoleh skor pertama 3, skor kedua 4, skor ketiga 5, skor keempat 3. Jadi perolehan semua skornya ada 15. Untuk menghitungnya, nilai perolehan siswa sama dengan skor yang diperoleh dibagi total skor dikali 100. Jadi 15 per 20 dikali 100 sama dengan 75. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya definisi penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, teman-teman, di samping gambar ini, di sini ada contoh dari instrumen penilaian pengetahuan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi penilaian. Nah, yang pertama ini, tujuan dan fungsi penilaian itu ada sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. Lalu yang kedua, sebagai umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, evaluasi diri terhadap kinerja siswa. Nah, teman-teman, bukan hanya itu saja, tujuan dan fungsi penilaian bisa untuk mengetahui seberapa banyak indikator kompetensi dasar untuk suatu mata pelajaran tertentu. Nah, nilai kebutuhan individual, kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa memiliki motivasi dalam belajar, membantu dan menolong guru menjadi lebih baik, menentukan strategi pembelajaran yang sesuai, dan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidik. Baik, selanjutnya ada pendekatan dalam penilaian. Yang pertama menggunakan berbagai teknik. Teknik yang dimaksud ini ada beberapa seperti tes tertulis, observasi, portofolio, penilaian diri dan teman sebaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan hasil atau outcomes dengan memperhatikan input dan proses. Yang ketiga, melihat dari perspektif taksonomi tujuan pendidikan, menilai perkembangan kognitif, afektif, psikomotor sesuai karakteristik mata pelajaran. Yang keempat, menerapkan standar kompetensi lulus. Yang kelima, ada menerapkan sistem informasi. Yang kelima, ada menerapkan sistem penilaian acuan terhadap kriteria dan standar pencapaian yang konsisten. Yang keenam, menerapkan penilaian otentik untuk menjamin pencapaian kompetensi. Apa sih penilaian otentik? Penilaian otentik itu suatu penilaian yang menilai kemampuan siswa melalui tugas-tugas yang menyerupai situasi dunia nyata atau konseptual. Selanjutnya, ada prinsip pada penilaian. Yang pertama, penilaian merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, mencerminkan masalah dunia nyata, berarti bahwa penilaian itu harus relevan, teman-teman, dan sesuai dengan situasi dan konteks yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada menggunakan berbagai ukuran, metode, teknik, dan kriteria sesuai dengan karakteristik dan esensi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada bersifat holistik, mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran.
ada acuan penilaian pada penilaian pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Dalam penilaian kriteria digunakan asumsi bahwa hampir semua orang memiliki kemampuan belajar, hanya kecepatan dan waktu saja yang berbeda. Asumsi tersebut mengindikasikan perlunya program perbaikan atau remedial. Prinsip mastery learning atau belajar tuntas diartikan bahwa siswa tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang baik, yang benar dan hasil baik. Di sini ada skala penilaian. Skala penilaian terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada skala Likert, di mana skala penilaian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dalam skala Likert juga responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Selanjutnya ada skala penilaian numerik yang dimana memiliki angka-angka sebagai pilihan jawaban dan tidak setiap angka memiliki karakteristik atau makna tersendiri. Selanjutnya ada skala deskriptif, di mana dalam skala deskriptif itu setiap pilihan jawaban dijelaskan secara rinci kepada responden. Nilai numerik tidak selalu berhubungan dengan pilihan jawaban dalam skala deskriptif. Yang terakhir ada skala komparatif. Seperti namanya, skala komparatif ini mengharapkan responden menjawab pertanyaan tertentu dalam bentuk perbandingan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.